Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Desain dan Tata Ruang, Perpustakaan dan Arsip. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan implementasi rencana ke dalam sebuah desain perpustakaan. Materi ini adalah materi yang terakhir ya dari beberapa rangkaian materi yang telah saya sampaikan mulai dari minggu pertama hingga minggu lalu. Jadi mulai dari tata ruang perpustakaan, perabot dan perlengkapan yang ada di perpustakaan, kemudian standar-standar nasional perpustakaan yang harus diterapkan dalam mendesain perpustakaan, kemudian mengenal elemen-elemen dasar interior apa saja yang berperan dalam memenuhi kenyamanan pengguna. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana melakukan perancangan secara terstruktur dan sistematis. Jadi ini ada kesimpulannya ya, kesimpulan dari beberapa pertemuan kita sebelumnya bahwa sebuah desain dikatakan ideal apabila mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna ruang dengan optimal. Jadi yang bold dan underline di sini adalah kebutuhan. Jadi adalah acuan kita untuk dapat menghasilkan sebuah desain yang ideal. Ideal ini parameternya memang luas. Ideal menurut si A beda dengan idealnya menurut si B. Nah, maka dari itu ideal di sini acuannya adalah kebutuhan pengguna ruang. Pengguna ruang perpustakaan siapa? Ya, tergantung dengan jenis perpustakaannya. Misal perpustakaan SD, maka kebutuhan pengguna ruang yang perlu diperhatikan adalah anak-anak SD. Mereka membutuhkan perpustakaan seperti apa? Itu yang harus dipelajari, yang harus diperhatikan dengan baik bagaimana psikologi atau perilaku anak-anak SD. Nah, kemudian yang diperhatikan juga adalah standar tata ruang yang berlaku dan teori-teori yang terkait dengan aspek kenyamanan pemustaka. Nah, keseluruhan proses desain itu dilakukan secara berurutan dan terstruktur agar menghasilkan output yang sesuai. Jadi itu intinya ya, kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Dalam mata kuliah ini intinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah desain dan tata ruang perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ruang. Ini lingkup pekerjaan perencanaan, ada 4 tahap, yaitu conceptual design stage, preliminary design stage, design development stage, dan detail engineering design. Dan dalam mata kuliah ini yang kita fokuskan hanya 2 tahap awal, yaitu conceptual design stage atau tahap konsep. Ya, tahap konsep, kemudian tahap pra-design, preliminary design stage. Untuk 2 stage ini tidak kita pelajari dalam mata kuliah ini. Sekarang kita jelaskan tentang tahap konsep desain. Yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan data lapangan, membuat ide atau gagasan awal, kemudian membuat desain atau sketsa untuk kebutuhan ruang, dan menyusun rencana kerja. Ini sudah kalian lakukan sejak pertemuan ketiga ya. Bagaimana kita bisa melakukan identifikasi lapangan, membuat ide-ide atau gagasan awal ya. Jadi semuanya serba imajinatif ya, bagaimana semuanya dalam pemikiran-pemikiran. Kira-kira ini akan jadikan seperti apa. Yang kemarin kan studi kasusnya adalah melakukan rehab terhadap ruang baca vokasi. Nah, kemudian baru diterapkan di dalam sebuah sketsa denah dengan kebutuhan-kebutuhan ruangnya apa saja. Outputnya berupa gambar konsep desain, data kebutuhan ruang, organisasi ruang, jumlah ruang, dan sebagainya. Kemudian tahap pradesain ini intinya adalah memperjelas, mendefinisikan, membreakdown apa-apa yang sudah kalian lakukan pada tahap sebelumnya. Jadi konsep yang ada diperjelas lagi dengan lebih matang. Kemudian gambar sketsanya lebih diperjelas lagi dengan detail-detail yang lebih komunikatif.
dan kemudian membuat perkiraan biaya. Nah, kalau untuk mata kuliah ini kita tidak sampai ke dalam menghitung biayanya berapa, dengan asumsi bahwa biaya yang tersedia untuk proyek kita ini tak terhingga, seperti itu. Nah, outputnya dalam tahap ini adalah gambar pradesain, yaitu biasanya berupa site plan, denah, tampak, potongan, dan perspektif. Nah, nanti dalam mata kuliah ini, output yang kita hasilkan adalah berupa sketsa denah 2 dimensi yang kalian telah lakukan. Kemudian nanti berupa perspektif. Perspektif ini nanti kita pelajari bersama dalam sebuah gambar 3D menggunakan aplikasi SketchUp. Kemudian selanjutnya adalah rencana anggaran biaya awal, ini tidak perlu kita lakukan. Nah, kemudian rencana spesifikasi teknis material dan warna. Nah, ini yang perlu ditampilkan di dalam denah. Bagaimana menjelaskan bahwa perabot ini menggunakan warna seperti ini. Materialnya apa? Mungkin plywood, multiplex, dan sebagainya. Atau kaca. Ya, bagaimana intinya material dan warna itu mendukung konsep yang telah disusun dengan matang di tahap ini. Kemudian output berikutnya adalah laporan pendahuluan. Ya, nanti kita akan pelajari bersama bagaimana membuat sebuah laporan pendahuluan atau laporan perancangan. Tahap berikutnya adalah design development stage atau tahap pengembangan desain. Di tahap ini kita melakukan pengembangan dari konsep-konsep yang sudah kita lakukan pada 2 tahap sebelumnya. Ya, sekalipun kita tidak lakukan di mata kuliah ini, tapi cukup sebagai wawasan bahwa di sini yang dilakukan adalah menyusun gambar pengembangan desain. Jadi gambarnya lebih detail ya, outputnya ini. Jadi seperti site plan, denah, tampak potongan, detail-detail arsitektural, detail-detail struktur, atau mungkin mechanical electrical, dan sebagainya. Kemudian RAB-nya, rencana anggaran biayanya lebih terinci lagi, lebih akurat, disesuaikan dengan daftar harga yang memang sudah ditentukan oleh Pemda setempat. Kemudian juga ada perhitungan struktur, dan ada market study. Market study ini miniatur ya, miniatur dari sebuah interior atau eksterior. Kemudian laporan perencanaan. Tahap terakhir adalah sebuah detail engineering design. Ini tahap paling detail ya. Bagaimana mendetailkan sebuah gambar kerja, kemudian spesifikasi teknisnya lebih didetailkan lagi, kemudian RAB-nya, bill of quantity, kemudian laporan akhir. Nah, ini biasanya dalam proyek-proyek ini adalah output yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan tender atau lelang. Oke, kita bahas dari konsep desain ya. Konsep desain ini yang kita lakukan di sini adalah data awal dan gagasan awal. Yang kita perlukan di sini adalah bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap sebuah studi kasus atau masalah atau objek yang akan kita lakukan redesign, atau mungkin kita melakukan sebuah bangunan baru. Jadi di sini misal ada lokasi site, peruntukan perpustakaannya apa, jumlah penggunanya, jumlah koleksinya, jenis aktivitasnya, dan sebagainya. Hingga rencana pengembangannya seperti apa. Misal 10 tahun ke depan, jumlah penggunanya akan bertambah 25%. Misal jumlah koleksinya akan bertambah kurang lebih 50% dan sebagainya. Nah, ini data-data ini penting sekali. Penting sekali di breakdown, dijabarkan secara detail agar bisa menghasilkan sebuah desain yang memang tepat guna, tepat sasaran. Kemudian kita lanjut mengusung sebuah konsep. Yang konsep ini akan kita jadikan benchmark ya. Bagaimana desain ini nanti akan kalian gunakan konsep sesuai dengan imajinasi Anda. Kira-kira ini perpustakaan ini nanti mau saya jadikan seperti apa? Misal Green Library. Green dalam artian adalah sustainable ya, yang ramah lingkungan. Bagaimana perpustakaan yang menggunakan material-material yang sustainable ya, material-material yang tidak merusak alam dan sebagainya.
Kemudian atau mungkin konsepnya berupa simbolik kampus. Jadi misal dalam ruang baca vokasi kalian akan membuat sebuah ruang baca vokasi dengan interior yang menjadi ciri khas dari atau wajah dari vokasi. Jadi setiap pengguna memasuki ruang baca vokasi melihat interiornya maka akan jati diri atau bentuk dari vokasi itu tercermin dari interior ruang baca tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi ada obsesi ya, ada keinginan untuk menjadikan sebuah ikon. Mungkin seperti itu konsepnya. Atau mungkin juga open space library. Jadi menciptakan sebuah perpustakaan yang open space, hampir tanpa sekat. Mungkin sekat-sekatnya adalah hanya berupa kaca-kaca tinggi. Seperti itu. Atau mungkin juga back to nature. Jadi nanti lebih banyak menghadirkan nuansa alam ke dalam interior tersebut, baik mungkin bukaan-bukaannya yang lebar, mungkin juga menghadirkan tanaman-tanaman di dalam setiap ruang dan sebagainya. Jadi ini kembali ke Anda sendiri, kembali ke kalian sendiri sebagai arsitek di sini. Nah, kemudian konsep khususnya ini adalah pengembangan dari konsep umum. Misalnya untuk open space library, misal kalian ingin menggunakan interior bernuansa Skandinavian atau minimalis atau futuristik atau instagramable dan sebagainya. Nah, itu nanti perlu kalian rinci dengan baik. Nah, kemudian ide gagasan awal tersebut akan lebih detail lagi kalian pikirkan, misal jenis nomor perabotnya yang akan digunakan seperti apa. Kemudian menentukan beberapa alternatif konsep warna pada masing-masing zona. Jadi konsep warna ini tetap mengacu pada konsep umum yang telah kalian terapkan. Misal futuristik, biasanya warna yang sesuai dengan konsep futuristik apa? Misal biru atau hitam dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu menentukan beberapa alternatif pola organisasi ruang yang mendukung konsep interior yang akan diusung. Setelah itu lanjut ke tahap pra-design, di mana di sini adalah breakdown dari tahap konsep tadi, di mana data-data yang ada kemudian dirinci dan diidentifikasi dengan baik, biasanya disusun dalam sebuah tabel-tabel dan dituangkan ke dalam laporan pendahuluan. Kemudian terkait dengan konsep, nah ini bagaimana? Misal Anda menggunakan konsep Green Library, kalian harus mencari referensi yang terkait dengan konsep tersebut. Misalnya bagaimana penerapan konsep green dalam interior, bagaimana penerapan konsep green dalam penggunaan sumber daya, dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi intinya sesuaikan konsep tersebut ya dengan referensi yang ada, jangan asal saja. Jadi kurang lebih ada usaha untuk melakukan tinjauan pustaka ya, atau studi literatur, bagaimana agar konsep tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian konsep khususnya, misalnya interiornya bernuansa futuristik. Tentukan materialnya apa saja dan warna yang mendukung konsep tersebut, dan sebagainya. Nah, ini kemudian misalnya jenis dan mode perabotnya tadi seperti apa, kemudian konsep warnanya masing-masing zona seperti apa, itu dituangkan di dalam sketsa denah yang komunikatif. Jadi sketsa denahnya tidak hanya berupa gambar-gambar perabot tanpa ada keterangannya. Jadi misalnya ini ada keterangan, ini misalnya rak buku dengan ketinggian 1,5 meter atau ketinggian 1 meter dan sebagainya. Warnanya apa, materialnya apa. Seperti itu. Jadi di sketsa denah ini akan terbaca bagaimana tata ruang dan tata letak perabotnya, bagaimana pengaplikasian konsep tersebut yang bisa ditunjukkan di dalam denah tersebut. Kemudian pola organisasi ruangnya juga akan terlihat dalam sketsa denah tersebut. Kemudian juga programming ini berisi dengan data-data yang telah disusun secara sistematis ke dalam tabel, menunjukkan jenis pengguna, aktivitas, dan kebutuhan ruangnya apa saja.
Nah, ini nanti output-nya ini adalah berupa sebuah laporan perencanaan. Laporan perencanaan ini seperti halnya dengan tugas akhir ya, bagaimana diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuannya apa, lanjut ke bab berikutnya, mungkin tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka apa yang kalian gunakan di dalam melakukan desain ini, mungkin secara konsepnya kalian mengambil dari referensi apa, kemudian standar tata ruang perpustakaan itu kalian masukkan di dalam tinjauan pustaka. Kemudian lanjut mungkin ke pemilihan konsep. Pemilihan konsep tadi kalian jelaskan ya. Kalian jelaskan seperti apa. Lanjut dengan analisa yang secara rinci ya, yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Analisa penggunanya, ruangnya, zonasinya seperti apa. Jadi analisa programming ini diakhiri dengan diagram bubble. Dari diagram bubble itu nanti akan terlihat bagaimana hubungan antar ruang, bagaimana zonasi yang terbentuk. Nah, setelah itu maka kalian akan dapat menyusun sebuah sketsa denah perpustakaan. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk materi ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.